yang dipermasalahkan adalah di PT PKF. Awal mula saudara mengetahui itu sebagai dinas kehutanan bagaimana? Apa yang saudara tahu sampai saudara menjadi perhatian saudara untuk lahan itu awal mulanya? Itu adanya permintaan dari Polres. Jadi adanya saudara datang ke sana bersama penyidik dari Polda, kemudian ada Khairul yang sudah tadi teman saudara, ada juga Marjohan dari PT PKF, Sugeng sebagai RT, Suwanto sebagai kepala desa ya waktu itu ya. Ya. Sekdes ya, Suwanto sekdes begitu. Ada juga pada waktu itu Rahim? Tidak ada. Tidak ada, yang ada sekdes. Pak Suwanto itu sebagai apa waktu saat itu? Pada saat kami turun ke lapangan tanggal 28 Agustus 2014 itu Pak Suwanto sudah kepala desa. Oh sudah kepala desa, ya. Jadi kepala desa, bukan lagi Rahim ya. Nah, waktu itu kenapa kok menjadi perhatian sehingga saudara datang? Apakah selama pengukuran itu selama saudara bertugas ya dari dinas kehutanan itu melakukan pengukuran ada bawa penyidik begitu? Karena kita diminta. Oh diminta untuk apa? Untuk melakukan pengukuran sehubungan dengan tindak pidana kehutanan. Kehutanan, ya terhadap apa? Hutan yang mana yang dimaksud? Yang mau diukur itu yang mana? Yang di lokasi yang dituju sama Pak Kades dan dari lokasi mana yang dituju? di desa Tasik. Yang mana? Apakah semuanya saudara ukur? Tidak, hanya yang diukur yang mana? Hanya yang diduga dikuasai dan dikerjakan oleh Pak Suparno. Jadi atas permintaan siapa? Permintaan awalnya dari Polres. Polres ini untuk kepentingan siapa? Kalau saya lihat dari surat permintaan, kan tadi saudara mengatakan ada pada waktu itu yang mewakili dari PT PKF. Ada. Ya, penyidik di situ ada juga. Nah, sekarang untuk kepentingan penyidik ada tanah di situ, lahan di situ. penyidik setahu saya tidak ada. Tidak ada. Jadi dia membawa kepentingan siapa? Berdasarkan adanya Laporan dari siapa? Dari Balai Kaiman. Tanggal 27 sama 28 Agustus 2014. Pada pengukuran lahan ini 2 hari pengukuran lahan semua. Iya. Pak sudah bersama Pak itu ketua RT ya, Ya, Ketua RT. Kemudian dari perwakilan masyarakat Pak Khairul. Saudara lakukan bertemu Pak Khairul. Ya, Pak Khairul hanya menyaksikan aja Bu, karena Pak Khairul kan bukan bidangnya untuk pengukur. Kalau Pak Khairul bidangnya apa? Bidang usaha perkebunan. Nanti terkait dengan perizinan kebun. Dan saudara lihat pada saat saudara datang ke lokasi lahan di desa Pasir Utung ini apa pada saat itu? Yang saya lihat itu ada lokasi yang sudah terbuka, ada yang sudah ditanami kelapa sawit, ada yang masih tebakan kayak bayi besar gitu. Tebakan ya? Apakah saudara bisa mengetahui luas area yang pada saat itu? Ya, ini bisa. Luasnya kalau di total ada 400 lebih kurang 433,35 hektar. 23,35 hektar. Ya. Jadi luas sekian ini yang sudah ditanam ini ada berapa? Setengahnya atau berapa bagian? Yang sudah ditanam di lokasi pertama itu ditanam semua 33,3 hektar. Di lokasi yang kedua 53,43 hektar. Itu lebih kurang 86,46 hektar. 1 sampai 6 itu di lokasi pertama yang luasannya 33 hektar, 33,03 hektar. 7 sampai 12 itu di lokasi kedua. Lokasi kedua itu lebih kurang 4 hektar. Dari 12 detik ini kan tadi sudah disebutkan ada yang masuk ke lokasi kawasan yang beda ini.
luasnya 199,31. Saya balik 52,60 hektar. 52,60 hektar yang masuk. Kemudian masuk ke area sini ya, di daerah Kayman. Yang masuk ke KTI Balai Kaya Mandiri luasnya 213,57 hektar. 13,50 hektar. Ada tidak yang masuk ke kawasan lain lagi? Ada Bu, Kawasan mana? masuk di hutan produksi tetap luasnya 199,31 hektar. Suaka Marga Satwa masuk seluas 181,44 hektar. Sejauh mana untuk misalnya kita mengalirkan tanah begitu ya, apalagi hutan begini untuk dibuka itu, ini sejauh ini ya lepas dari ini, sejauh mana kita prosedurnya yang harus dilalui? Kalau itu misalnya hutan-hutan itu mau diolah, apa boleh seorang kepala desa memberikan begitu izin buka lahan itu gitu, boleh? Tidak boleh. Kalau di dalam hutan produksi tidak boleh kepala desa memberikan lahan. Pernah nggak disosialisasikan? Ini hutan produksi loh, nggak boleh diutak-atik, nggak boleh dijual sembarangan. Ada? Tidak pernah. Hah? Tidak. Siapa yang dengar itu sosialisasinya? Kita sudah undang masyarakat, Nah, masyarakat masyarakat yang ada. kita sudah pernah melakukan ke semua sebagai kecamatan di Siak itu tahun 2008 saya lupa. Camat. Ya. Nah, Kita ya, sosialisasikan. sosialisasinya ke camat aja. Kita undang di ruang pertemuan itu setiap kepala desa kita undang, kepala desa DPD dan perwakilan masyarakat. Nah, Rahim ini pernah diundang nggak? Tidak pernah. Aku jangan jawab, ini yang aku tanya dulu. Tidak. Nah, ini pernah diundang nggak? Kalau yang saya ikuti, saya dapatnya di Sulemando, saya dapat bagian mengikuti sosialisasi. Kita yang di kecamatan lain itu dibagi. Selama ini di Siak ada orang mendaftarkan. Sampai saat ini saya tidak tahu karena untuk urusan pendaftaran usaha bangunan itu bukan berada pada tangan saya. Tapi aturan tahu ya, aturannya tahu ya. Aturannya Apakah dalam pendaftaran itu wajib dilengkapi dengan alasan? banyak. Wajib. Jadi itu kan biasanya rekomendasi itu kan untuk mengetahui luasan, ya, luasan. Terus apakah yang berada dalam kawasan hutan atau tidak, mengetahui isinya apa sesuai yang dilakukan itu. Yang pula yang dikomunikasikan rekomendasi izin usaha pembangunan wilayah kelapa sawit, tapi adanya di dalamnya karet karena kita ngecek. Itu perlu lapangan, terus kita ukur, kita luasannya yang memang itu. Berarti kalau dari Cukupi atau tidak? ya berarti kalau dari dinas kehutanan sendiri itu soal luas, batas dan apakah masuk kawasan hutan atau tidak itu aja. Oh, sebelum itu kan begini Pak, kalau dia berada dalam kawasan hutan, tentunya kita tidak akan memberikan informasi. Karena sebelum itu, sebelum rekomendasi teknis dari perkebunan itu ada klasifikasi lahan dari kehutanan yang menentukan berada di dalam kawasan hutan atau tidak. Ya. Salah satu bersama dengan rekomendasi. Kalau dia berada dalam kawasan hutan, dia berada. Ya. Jadi artinya saudara hanya sebatas itu aja ya. Hari Rabu, tanggal berapa? 11. Tanggal 11 Februari ya. Sudah hadir jaksa.